wabarakatuh. Saya Nuri Ianatul Masudah, NIM 1902 102 050 26 dari kelompok 6, pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan pola asuh sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak. Sebelum mengaplikasikan pola asuh yang baik terhadap anak, maka yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu mengetahui karakter yang ada pada anak. Nah, cara mudah agar kita mengetahui karakter yang ada pada anak yaitu ketika anak menghadapi masalah, maka orang tua kebanyakan mengetahui karakter anak dari ketika anak menghadapi masalah. Contoh, ketika anak menghadapi masalah jatuh, nah, apakah dia menceritakan atau diam saja atau lari? Nah, di situ kita sebagai orang tua akan mengetahui bagaimana karakter yang ada pada anak. Seperti contohnya pendiam, ataukah dia terang-terangan atau tidak bisa diandelin dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui karakter anak, baru kita harus mengetahui kebutuhan anak. Nah, jadi apa yang ingin dibutuhkan anak? Contoh misalnya, anak itu membutuhkan kasih sayang. Nah, setelah kita mengetahui karakter dan kebutuhan anak, maka kita terapkan pola asuh yang baik bagi anak sesuai dengan kebutuhan dan karakter pada anak usia dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengaplikasikannya. Di sini yaitu ada 5 cara. Yang pertama dengan 1, mendengarkan anak. Nah, maksudnya mendengarkan anak di sini kita sadar bahwa kita bersama anak. Kita sebagai orang tua harus mendengarkan apa masalah anak atau apa yang ingin diceritakan anak, kita harus mendengarkan. Kemudian yang kedua, tidak menghakimi. Maksudnya, orang tua jangan banyak menuntut terhadap anak. Jika anak membuat kesalahan ataupun membuat onar, maka orang tua jangan sampai memberi hukuman terhadap anak. Dan juga kita sebagai orang tua jangan selalu melihat sisi negatifnya anak. Anak itu contoh mempunyai karakter yang yang pemalu, nah, ataupun nakal. Nah, jangan kita dinilai dari nakalnya saja, tapi kita nilai anak tersebut dari sisi positifnya. Jangan sampai kita memarah-marahinya, melainkan kita harus memujinya meskipun anak kita itu membuat kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian diri. Maksudnya dalam pengendalian diri ini berkaitan dengan poin pertama dan kedua yang tadi saya jelaskan. Nah, apabila kita sudah mendengarkan anak apa masalahnya anak, kenapa anak tersebut marah-marah. Nah, kemudian kita tidak menghakimi, kita tidak menuntut anak berbuat seperti negatif-negatif atau tidak harus pintar. Nah, dalam hal jika kita menerapkan poin pertama dan yang kedua tadi, maka kita sangat mudah untuk melakukan poin ketiga, yaitu pengendalian diri. Jadi kita harus mengendalikan diri kita agar tidak marah, tidak menghakimi, dan juga mendengarkan anak apa yang ingin diceritakan oleh anak. Kemudian yang keempat yaitu adil dan bijaksana. Nah, kita harus memberikan pola asuh yang baik terhadap anak sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak. Jadi kita sebagai orang tua harus memenuhi semua yang dibutuhkan anak, tapi bukan yang diinginkan oleh anak. Dan juga kita harus bijaksana. Jika anak membuat kesalahan berkali-kali, kita harus memperingatinya atau bisa membuat punishment kecil yang tidak menyakiti fisik anak, melainkan kita harus
memberikan hukuman kecil seperti kita contohnya jika anak nakal, maka kita memberikan hukuman tidak akan dibelikan mainan lagi, contohnya seperti itu. Pokok yang kecil-kecil saja. Nah, dan kita sebagai orang tua kan tadi harus memenuhi semua yang dibutuhkan oleh anak, bukan yang diinginkan anak. Kenapa? Karena yang dibutuhkan anak itu sangat penting bagi anak. Contoh, anak membutuhkan rasa kasih sayang. Nah, orang tua itu harus memberikan kasih sayang yang berlimpah kepada anak. Jika kita tidak memenuhi kebutuhannya, maka anak itu akan merasa kecil hati atau yang lainnya. Anak akan berakibat kepada karakter anak yang negatif-negatif juga. Dan juga contoh dalam kebutuhan biologisnya, yaitu seperti masih bayi membutuhkan air susu ibu atau ASI. Nah, jika kita tidak memberikan ASI ataupun susu yang lain, nah maka anak tersebut akan kekurangan gizi. Nah, itu contoh bagaimana kita sebagai orang tua menerapkan pola asuh yang baik bagi anak. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu welas asih. Jadi kita sebagai orang tua harus mengajari anak bagaimana cara menghargai orang, bagaimana cara kita bersosialisasi bersama dengan sesama. Kita mengajarinya bagaimana jika orang yang membutuhkan pertolongan, kita ajari dengan menolong sesama ataupun juga berbuat baik terhadap sesama, menghargai orang lain, dan juga kita harus memberikan kasih sayang kita terhadap anak itu. Jadi, kelima yang tadi saya sebutkan merupakan bagaimana cara kita menerapkan pola asuh terhadap anak kita nantinya. Saya mau bertanya, bagaimana contoh konkretnya cara mengatasi anak yang sulit diatur? Akan menjawab pertanyaannya, bagaimana jika anak memiliki sikap yang susah diatur, contoh konkretnya cara mengatasi masalah tersebut. Jadi begini, menurut saya cara mengatasinya kita menggunakan dengan 5 poin yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian contoh konkretnya kita berikan jadwal terhadap anak itu yang susah diatur. Kita contoh beri jadwal anak jam segini, jam sekian dan jam 5 sampai jam 7 bermain bersama teman sebayanya. Kemudian jam 8 sampai jam 9 berkumpul bermain dengan orang tua. Nah, dengan memberikan jadwal terhadap anak dan kita menulisnya ataupun memberitahukan kepada anak, kemungkinan anak tersebut akan menurutinya. Saya pernah nonton anak yang sangat susah diatur dan juga nakalnya minta ampun banget. Kemudian di situ saya menemukan solusinya dengan membuat jadwal harian terhadap anak, dan anak itu kemudian perlahan-lahan akan mengikuti sesuai jadwal yang sudah dibuat itu. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itulah semua penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.